Indonesia pernah menghadapi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarahnya. Tragedi Bom Bali 1 tahun 2002 bukan hanya serangan teror, tapi juga titik balik yang mengubah cara kita memandang radikalisme dan juga terorisme. Meski dua istilah ini sering terdengar dalam ruang publik, tidak semua orang memahami bagaimana keduanya bekerja, bagaimana mereka bisa berkembang, dan apa yang membuat sebagian orang mampu melakukan kekerasan yang ekstrim. Lewat wawancara bersama aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum yang terlibat langsung dalam penanganan kasus bom Bali, dokumenter ini mencoba memahami akar persoalannya. Bukan sekedar melihat peristiwa, tapi menelusuri ideologi, proses, dan dampak luas yang ditinggalkannya bagi Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang bom Bali 1 ataupun dinamika terorisme di Indonesia, kita perlu memahami fondasinya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan radikalisme dan apa yang membedakannya dengan terorisme. Dua istilah yang sering disamakan, padahal keduanya punya makna dan dampak yang berbeda. Bisa saya sampaikan di sini, radikalisme dan terorisme adalah dua istilah yang biasanya digunakan dengan gerakan-gerakan yang menggunakan kekerasan. Akan tetapi yang namanya radikalisme itu adalah tindakan-tindakan yang sifatnya itu masih belum mencapai aksi terorisme. Ya belum sampai kepada menggunakan kekerasannya. Tetapi apa yang ia pergunakan sebagai faham itu salah satu yang dituju adalah membenarkan penggunaan kekerasan kalau itu diperlukan. Jadi cara berpikirnya itu sering dianggap sebagai cara berpikir yang menghalalkan penggunaan kekerasan. Namun istilah radikalisme ini sering juga ditolak karena sebenarnya dalam istilah keilmuan berpikir secara radikal itu adalah filsafat. Jadi kalau orang berpikir radikal itu berpikir sampai mendalam. Jadi kemudian menjadikan pandangan radikalisme sebagai gerakan-gerakan yang mendorong seseorang itu melakukan kegiatan-kegiatan yang membenarkan kekerasan, itu agak disayangkan. Sehingga seharusnya memilih istilah-istilah lain yang mungkin bisa digunakan. Sedangkan terorisme itu selalu dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat luas menjadi ketakutan, menjadi resah, atau bahkan menjadi korban dari tindakan terorisme. Jadi kalau terorisme itu sudah aksi, dan aksi itu selalu menyebabkan rasa takut di sekitar masyarakat itu. Nah, dia sudah menggunakan bahkan sampai pada menggunakan senjata, apakah itu senjata yang menyebabkan orang luka atau orang mengiyakan. Jadi yang membedakan itu radikalisme masih pada gerakan yang menganut paham kekerasan, dia menyebuti kekerasan. Kalau terorisme itu sudah pada tindakan kekerasan. Kalau menurut pendapat saya, kalau radikalisme itu ya itu mungkin suatu perilaku lah atau paham yang intinya harus mencapai suatu tujuan. Dengan tujuan tersebut mungkin ya mungkin bisa dibilang agak ekstrim juga mungkin, karena tidak menerima masukan, tidak menerima saran dari orang lain. Jadi bagaimanapun caranya harus mencapai tujuan yang mereka inginkan, atau mungkin itu suatu kelompok atau organisasi dan lain sebagainya. Kemudian terkait terorisme, menurut kami juga hampir sama sih. Terorisme mungkin sesuatu organisasi lah dari kumpulan beberapa orang yang menganut paham tertentu yang tentunya ekstrim juga. Saya kira mungkin juga sama ya, mencapai tujuan mereka harus
harus tercapai tujuan mereka, dan istilahnya malah mungkin menghalalkan segala cara karena menurut mereka, paham mereka itu yang paling benar dan tujuan harus dicapai. Mungkin garis besarnya seperti itu. Setelah memahami perbedaan dasarnya, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kedua hal ini saling terhubung? Apakah radikalisme selalu menjadi pintu masuk menuju terorisme? Atau ada faktor lain yang membuat seseorang melangkah lebih jauh ke tindak kekerasan? Ya, kalau saya menegaskan bahwa pemahaman bahwa radikalisme itu akan membentuk karakter menjadi terorisme, menurut hemat saya, meskipun ada polanya, tetapi sebenarnya itu rangkaian yang harus hati-hati dibahas. Karena radikalisme itu kalau kita menggunakan istilah, dia menggunakan cara berpikir yang menghalalkan segala cara, ya kategorinya ya bisa kejahatan-kejahatan yang sifatnya itu meresahkan masyarakat. Belum tentu itu masuk kategori terorisme. Saya ambilkan contoh, itu dulu ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sifatnya itu adalah pelampiasan kemarahan. Kebetulan dia anak polisi, lalu dia itu menuliskan istilah-istilah yang banyak digunakan oleh para pelaku tindak pidana terorisme. Lalu dia dianggap sudah terkena pengaruh paham terorisme. Padahal ketika dia menggunakan itu, dia hanya marah kepada keluarganya yang kebetulan polisi, tidak dibantu untuk bisa masuk kerja, ya, tidak harus jadi polisi atau apapun gitu ya. Pemahaman soal hubungan antara radikalisme dan juga terorisme membawa kita pada isu yang lebih penting. Apa saja faktor-faktor utama yang menjadi akar masalah dan faktor pemicu yang menyuburkan aksi terorisme di tengah masyarakat kita. Ya, sebenarnya terorisme itu ataupun radikalisme itu menjadi tumbuh subur karena umumnya muncul aspek-aspek ketidakadilan yang kemudian dirasakan bahwa keadilan ini harusnya bisa dicapai. Maka ada yang berpikiran ya seharusnya sistem yang tidak bisa mencapai keadilan yang baik ini diganti dengan sistem yang menjamin keadilan itu bisa ditegakkan. Dan mereka meyakini ada nilai-nilai yang bisa ditegakkan, dan nilai-nilai yang akan ditegakkan itu dia gunakan upaya keras untuk melakukan perubahan itu. Bahkan kalau dia menggunakan kekerasan itu nanti arahnya menjadi terorisme, atau sebagian orang menyebutnya sebagai suatu perbuatan makar. Tapi kalau untuk yang menyebabkan luka yang banyak biasanya disebut sebagai terorisme. Kalau makar itu ke pemerintah, jadi dia menggulingkan pemerintah. Kalau menurut kami mungkin ya akar dari permasalahan baik radikalisme atau terorisme ya mungkin kalau kita melihat mungkin adanya suatu paham yang mungkin itu tadi menurut mereka itu paling benar, dan itu karena mereka suatu organisasi punya tujuan, misi tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin salah satu akar dari permasalahannya mungkin dari pemahaman yang sebenarnya pemahaman itu istilahnya keliru lah, tapi menurut mereka tetap benar. Itu mungkin akar permasalahan dari paham-paham seperti itu. Itu bisa dibilang kayak sikap apatisme dari mereka. Bisa. Kalau misalkan menurut Bapak dan rekan sendiri itu kayak akar utama yang menyebabkan mereka tuh terlalu berapi-api, terutama kan pihak terorisme kan kita tahu sekarang dampaknya itu luar biasa banget untuk masyarakat sendiri. Itu menurut Bapak akar utama yang membuat mereka berapi-api itu seperti apa? Lebih ke kayak
Kalau menurut kami doktrin, Dok. Oh ya, Doktrin. Juga mereka berkelompok, ada yang dituakan lah biasanya. Oke. Ke pimpinannya. Dari Ya, pimpinannya pimpinannya. itu. Mereka loyal kepada pimpinannya. Pimpinannya bilang A, ayo anak buah ikut. Karena mereka sudah terdoktrin seperti itu. Doktrin kalau aliran mereka ya aliran yang mereka percaya paling benar, dan tadi tidak bisa menerima masukan, saran dari orang luar lah, di luar komunitas mereka. Berarti itu komunitas yang menganggap bahwa mereka yang paling benar dan Iya. mereka harus melakukan tindakan sesuai dengan doktrin yang di atas. Ketika faktor-faktor itu bertemu dalam realitas masyarakat Indonesia pada awal tahun 2000-an, muncullah salah satu peristiwa teror yang paling besar dalam sejarah Indonesia, Bom Bali 1. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu melihat latar belakang ideologi dan juga motif yang melingkupinya. Sebelumnya itu, sebelum pada puncaknya bom Bali 1 itu kan pasca reformasi ya. Lalu sebelum pasca reformasi itu kita sudah ada beberapa kejadian, termasuk pengeboman gereja, lalu macam-macam itu, lalu ada kerusuhan Poso, Ambon. Itu terus bergulir sampai 2002 itu, yang pada intinya saya menangkapnya adalah tidak puasa. Lalu ditambah juga faktor eksternal, ketidakpuasan terhadap situasi dunia, terhadap umat muslim dalam puasa. Itu pun juga berkelindan juga sebenarnya. Ada persoalan-persoalan yang di Palestina, Afghanistan, yang itu ditarik lah semuanya. Nah, kembali lagi pada bom Bali itu, ketidakpuasan yang terjadi itu dirasakan karena posisinya di Indonesia adalah mayoritas muslim. Kenapa tidak ada sikap dari pemerintah? Ini yang tidak dipahami juga oleh para pelaku sebenarnya, bahwa kita juga tidak bisa serta-merta menyatakan ketidakpuasan itu langsung, karena kalau menyangkut internasional kita harus ada jalur-jalur diplomatik, tapi kalau di dalam kita harus menempuh jalur hukum. Ketidakpuasan itu muncul lah hingga meletuslah peristiwa 12 Oktober itu 2002. Ada 3 tempat sebenarnya yang diserang, PD Pub, Sari Club, dan sekitar konsulat jenderalnya Amerika Serikat, karena sebagai simbol dan representasi dari lawannya itu adalah Amerika Serikat dan kawan-kawan. Itu saja. Namun, memahami latar belakang saja tidak cukup. Pertanyaan lain yang sejak lama muncul adalah dari sekian banyak wilayah Indonesia, kenapa Bali lah yang dipilih sebagai target dari aksi terorisme tersebut? Kalau terkait belajar dari pengalaman bom Bali waktu itu ya saya kira mungkin karena kepulauan di Bali itu mungkin mereka anggap banyak perilaku yang mungkin kemaksiatan, terus melanggar norma-norma itu menurut mereka, dan mungkin sebagai pusatnya di sana mungkin pusat anggapan mereka, pusat kemaksiatan, pusat pelanggaran norma-norma dan sebagainya. Jadi mungkin mereka istilahnya mencari sasaran yang Berdampak besar, Berdampak. korbannya bisa Keseluruhan. ya istilahnya mungkin bagi mereka dianggap tepat sasaran karena mungkin TO-nya targetnya banyak di situ. Beda mungkin kalau di kota lain mungkin kan ya cuma tempat tertentu aja mungkin yang mereka anggap itu mungkin tempat kemaksiatan dan sebagainya. Kenapa di Bali? Yang gampang, Bali itu pusat pariwisata. Banyak orang datang, ya kan? Dan itu Bali sudah terkenal dari Amerika banyak, khususnya Amerika Serikat, Australia, Inggris, segala macam. Dan itu
sesuatu yang terjadi di Bali itu punya nilai internasional. Sederhana saja. Kalau itu diledakkan, katakanlah misalnya di daerah yang bukan daerah pariwisata atau sepi, menurut saya ya tidak akan ada pemberitaan secara internasional. Lain kan kalau ini Bali yang sudah punya nama internasional. Terus juga bukan persoalan di situ, bukan non Muslim. Bali kan secara ini bukan Kristen, bukan Katolik, bukan itu sebenarnya. Tidak ada ketidaksukaan para, menurut saya seperti saya terus wawancara para pelaku dengan orang Bali itu tidak ada sebenarnya. Tapi terhadap apa yang ada di situ dan banyaknya orang asing yang itu simbolnya adalah mereka, ya di tempat situlah aksi mereka, aksi teror itu. Tapi kan selama ini harus saya betulkan juga sampai saat ini ya, tidak ada satupun seingat saya pra, saat dan pasca tempat ibadah umat orang-orang lokal itu diledakkan. Tidak ada gereja yang diledakkan di Bali. Anda boleh cek pura itu ledak. Yang diledakkan memang yang simbol-simbol di mana pariwisata itu ada di situ. Itu saja. Jika alasan pemilihan lokasi sudah bisa kita pahami, lalu pertanyaannya, seberapa besar dampak dari sebuah aksi teror seperti bom Bali 1? Bagaimana pengaruhnya terhadap citra Indonesia di mata dunia? Menurut kita paling berdampak ya mungkin di sosial masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dan yang paling terdampak masyarakat di, kalau waktu itu bom Bali, masyarakat di Bali dan sekitarnya sangat berdampak dari sektor pariwisata, kemudian juga ada dampak psikologis juga bagi masyarakat yang berada di sana. Pastinya Trauma ya, walaupun mungkin dari polisi sendiri sudah melakukan langkah penegakan hukum dengan mengungkap, menangkap, dan juga sudah mengadili para pelaku-pelaku teror bom di Bali waktu itu. Kalau dampak ya, sebelumnya Bali, sebelum bom itu meledak pada 12 Oktober 2002, itu ada permasalahan isu wabah, kalau saya lupa saya itu wabah apa di situ, semacam SARS atau apa itu. Tapi tidak begitu memukul, hanya dampak penurunan saja. Nah, ditambah ketika meletus itu yang sangat terasa justru memang pariwisata turun drastis, terutama dari luar. Itu terasa memang waktu itu beberapa keluhan masyarakat Bali yang usahanya memang di bidang pariwisata terganggu, kan? Dampaknya terganggu. Tetapi secara keseluruhan itu tidak menutup sebenarnya bagian-bagian lain itu menjadi juga terganggu, enggak juga. Karena itu kan yang terjadi kan hanya di daerah tertentu ya. Tapi di daerah pelosok itu masih ada tetap berjalan. Hanya saja stigma yang disampaikan melalui travel warning segala macam mempengaruhi jumlah. Tapi saya pikir waktu itu coba aja data pada tahun itu tidak terlalu lama lah dibanding seperti COVID kemarin gitu. Itu saja. Dan dampak lainnya itu gini, semakin menguatkan pandangan waktu itu masyarakat lokal, semakin jadi gampang bila melihat orang berpenampilan yang itu simbol-simbol Muslim itu cepat curiga. Ya. Bagi saya itu juga wajar karena berita-berita yang disampaikan juga seperti itu. Nah, itu kan juga bagi kami yang berada di sana untuk meminimalisir stigma itu juga perlu peran besar, sehingga harus melibatkan masyarakat di sana untuk menjelaskan juga bahwa ini tidak menyangkut suatu agama tertentu secara keseluruhan. Tetapi karena ini sudah terlanjur dan juga
pemberitaan lokal, nasional maupun internasional yang sudah mendiskreditkan umat muslim, lalu stigma itu terus berjalan. Melihat besarnya dampak yang ditinggalkan, muncullah pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita mencegah supaya peristiwa ini tidak terulang? Apa peran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak mudah terpapar paham ekstrim? Dan dari sisi keamanan, langkah apa yang bisa dilakukan aparat untuk mendeteksi, mengawasi, dan juga menghambat potensi ancaman sebelum menjadi aksi terorisme? Saya melihatnya begini, kalau masalah paham dan terorisme tadi, itu kan, kita tidak bisa mencegah, maksud saya meniadakan itu, karena itu kan awalnya bentuknya adalah di pikiran dari pikiran itu timbul nanti dalam jiwanya akan niatnya, baru bentuknya kan fisik kegiatan. Pencegahan itu sebenarnya kalau saya bicara di bidang apa, terus aku psikolog itu ya memang lewat pendidikan itu yang pertama. Nah, untuk para pelaku sekarang ini bagaimana mencegahnya? Ya, sekarang ada program deradikalisasi, Pak. Ya, atau sejauh mana itu nilai tambahnya, tingkat keberhasilan. Tetapi yang jelas perlu dipahami oleh generasi sekarang bahwa perbedaan itu memang ada. Jangan juga dikasih semacam sekat, tapi bagaimana ini diberikan koridor lah untuk itu disampaikan, lalu penyelesaian bagaimana. Nah, itu sebatas itu, saya nggak tahu nanti bagaimana. Dari sisi lain, kita pun juga harus bersikap bagaimana kita juga harus mencegah hal tersebut. Nah, pencegahan itu jangan hanya bersifat normatif, tangkap, periksa, adil, selesai. Tidak seperti itu. Nyatanya sekarang kan masih ada nih penangkapan. Ya, secara jujur, saya sudah juga terkesan juga dengan kasus ini. Karena ini kan pola-polanya ini akan selalu berkesinambungan dengan apa yang terjadi di dunia eksternal atau internasional. Apa isu yang bagus sekarang sedang naik, itu akan mempengaruhi juga ini gerakan ini. Tetapi bukan berarti ini tidak ada. Hanya saja kita sebagai orang hukum yang ada di sini, kita juga harus cerdas melihatnya. Mana isu yang sebenarnya ini isu yang benar ada, dan mana isu yang itu memang seakan-akan didesain memang. Dan orang banyak ngomong itu kan teori konspirasi. Teori konspirasi oke, nggak ada masalah, silakan saja. Tapi kan ini ada orangnya, kelompok masyarakatnya terjadi. Ini bagaimana mencegah? Tentunya nih para ahli-ahli lainnya yang akan bisa mengurai itu semua. Tetapi saya hanya menyampaikan bagaimana menindaklanjuti ini. Nah, saya pikir pendekatannya dalam pendidikan, bagaimana agama itu disampaikan. Tentunya mereka di dunia pendidikan dan agama yang tahu. Tentu saja memang perlakukan ini sesuai dengan keadilan. Kalau masih ada sumber-sumber yang menjadi pemicu, ya, tanpa mau diselesaikan juga itu, ya kita akan terus seperti ini, bertemu dalam hal seperti ini, dengan cara segala macam. Itu dia. Kalau sejauh ini dengan melakukan, kalau dari Presiden itu preventif juga Binmas Dari Binmas itu biasanya melakukan penyuluhan, jadi itu upaya preemptif pencegahan ya kepada masyarakat, kepada organisasi, tokoh-tokoh tertentu dan tokoh agama dan sebagainya, upaya-upaya untuk pencegahan. Kemudian untuk upaya penegakan hukum itu kalau dari kepolisian yang menjadi itu Densus yang membidangi masalah
terorisme, mungkin dari penindakan, juga dari terkait jaringan dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih banyak dari fungsi kepolisian, tidak hanya Densus saja, mungkin dari intelijen juga memantau lah perkembangan, mungkin pergerakan dan sebagainya. Bahkan napi mantan terorisme itu masih dalam pengawasan khusus, biasanya dari pindahin ke situ. walaupun mereka udah keluar dari masa hukumannya sudah kembali ke masyarakat, tapi biasanya masih ada pengawasan dari intelijen. Memang perlu kerjasama tidak hanya dari kepolisian saja untuk mencegah dan menanggulangi masalah terorisme. Itu perlu kerjasama dari masyarakat, dari tokoh agama dan sebagainya. Karena mungkin yang salah satu yang terpenting adalah masalah preemptif, pencegahan. Dan itu yang paling utama. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang paham-paham seperti itu, kemudian cara pencegahan dan sebagainya. Yang intinya masyarakat agar tahu dan sadar kalau itu bukan tindakan terorisme, itu tindakan yang dilarang, baik itu di dalam agama maupun dalam hukum, khususnya hukum yang berada di Indonesia. Seperti itu. Terorisme bukan hanya tentang pelaku, bukan hanya tentang ideologi, dan bukan sekedar peristiwa. Di baliknya ada jaringan, ada pemikiran, dan ada proses panjang yang membuat kekerasan itu bisa terjadi. Tapi ada juga upaya pencegahan, kerja aparat, pendidikan, dan kesadaran masyarakat yang terus berusaha menjaga Indonesia tetap aman. Bom Bali 1 menjadi pengingat bahwa satu tindakan bisa mengubah begitu banyak hidup. Namun, ia juga menjadi alasan bagi kita untuk terus belajar, memahami, dan membangun ketahanan bersama. Karena pada akhirnya, melawan radikalisme dan terorisme bukan hanya tugas negara. Ini adalah tanggung jawab kita semua.